Mana mungkin sih ada psikolog praktik di hotel? Hai, kembali lagi bersama aku, Anjeli, di program Bahagia Live Telat Siaran. Membahas hal-hal yang telah lalu, namun tidak akan pernah lekang oleh waktu. Kalian pasti sering kan lihat berita, terus kalian berpikiran, wah, corona masuk ke Indonesia nggak ya? Apalagi dengan banyaknya wisatawan-wisatawan asing nih yang masuk ke Indonesia. Kita panik sendiri, tapi respon pemerintah malah santai-santai aja. Biarin saja. Malah Menteri Kesehatan kita juga berkata, ya kita berdoa aja lah supaya virus ini nggak masuk ke Indonesia. Selama kita mengandalkan Yang Maha Kuasa, ya itulah hasil yang kita dapatkan sekarang. Virus corona ini sudah menjangkiti sekitar 71.000 orang di seluruh belahan dunia. Yang meninggal berapa? 1.770. Berarti kan itu merupakan suatu penyakit yang berbahaya ya. Tapi Menteri Kesehatan kita juga malah bilang, kalau misalkan masker mahal, ya nggak usah beli. Masker salahmu sendiri kok beli. Gak usah masker untuk yang sakit. Padahal ya, mengetahui kondisi masyarakat Indonesia yang sekarang, yang bahkan tidak bisa membedakan mana flu biasa, mana penyakit respiratori yang bagian atas, mana corona. Ntar ada orang yang kena corona, malah minum jamu. Mana sembuh ya? Harusnya pemerintah Indonesia bersamaan dengan Menteri Kesehatan melakukan penyuluhan-penyuluhan yang aktif kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan mengenai apa itu corona serta bagaimana cara untuk menghadapi virus tersebut. Salah satu contohnya dengan menyediakan sarana dan prasarana seperti rumah sakit, puskesmas dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat yang merasa mereka sedang mengidap penyakit ini bisa mendapatkan penanganan yang intensif dan kemudian sembuh dari penyakit ini. Zaman sekarang di Indonesia, kesadaran mengenai kesehatan mental sudah mulai meningkat. Tetap aja ada oknum-oknum yang menyalahgunakan hal ini untuk mendapatkan keinginan pribadi mereka. Ada seseorang yang mengaku-ngaku sebagai seorang psikolog, padahal ia sendiri tidak memiliki suatu kredibilitas untuk membuka suatu klinik atau membuka suatu praktik. Akhirnya apa? Orang-orang ini ditangani melalui cara-cara yang sebenarnya kurang pantas. Melalui beberapa sumber misalkan, terlibat suatu pelecehan seksual dan lain sebagainya. Hal ini kan bisa memperparah trauma sang pasien. Gua pribadi punya saran deh buat kalian semua yang misalkan merasa kalian memiliki suatu masalah di rumah, misalkan kalian ngerasa, duh gue stres banget nih, gue gak kuat, gue butuh ke psikolog. Kalian jangan asal percaya kepada orang baru, apalagi orang yang kalian kenal lewat media sosial. Kalian harus tahu kalau semua psikolog pasti memiliki suatu gelar profesi, yakni SPSI dan MPSI untuk menentukan apakah orang tersebut telah menjalani proses pendidikan sedemikian lama untuk menjadi seorang psikolog. Psikolog pasti bernaung di bawah asosiasi Himpunan Psikologi Indonesia serta himpunan-himpunan lain yang mengatasnamakan psikolog di Indonesia. Semua psikolog di Indonesia juga pasti memiliki izin praktek. Secara logis saja, mana mungkin sih ada psikolog praktik di hotel? Ada kasus di mana satu selebriti ditangkap karena ia ketahuan telah mengkonsumsi 3 jenis narkoba. Yang pertama tramadol, kemudian Riklona, serta benzodiazepam. Gimana ya guys? Mengkonsumsi obat-obatan terlarang ini, apalagi jika diberikan melalui cara yang ilegal, dapat menambah masalah kalian dan bahkan nggak mungkin bisa nyelesain masalah kalian guys. Nah, di zaman sekarang juga, poliklinik kejiwaan dan lain sebagainya ini sudah aksesibel kok guys. Kalian bisa langsung aja pakai BPJS dan kalian bakal ditangani secara gratis oleh orang-orang yang memang kompeten dan berkualifikasi di bidangnya. Sehingga kalian nggak perlu boros duit banyak-banyak untuk beli narkoba yang bahkan nggak mungkin menyelesaikan masalah kalian. Pakai BPJS gratis kok. Sekian dari kami di Telat Siaran episode kali ini. Jangan lupa like dan subscribe serta tinggalkan komentar nih. Dah gitu aja ya. Bye.